Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? I wish all of you are fine today, and then you can join my English lesson by Mrs. Wahyuningsih. Okay, well student, several last week we have discussed about chapter 1 ya, about obligation, suggestion, and prohibition. And now we will discuss pembahasan SPA ya, halaman 8 sampai 9. Oke, kamu bisa buka bukunya halaman 8 sampai 9 buku SPA kita bahas. Kemudian yang sebelumnya kita gunakan ya, halaman yang sebelumnya kita gunakan untuk PR di rumah ya. Nanti Bu Guru cek PR kalian yang belum mengerjakan siapa, nanti saya kirim lewat WA group. Oke anak-anakku, before we start our lesson, we must pray together. Pray together. Okay, you can open your book, open your SPA page 8 halaman 8 ya. Task 2 dibuka, task 2. Task 2 ya. Itu ada complete the sentences using should or shouldn't and a verb from the list below. Jadi kamu lengkapi kalimat-kalimat ini dengan menggunakan should atau shouldn't, kemudian verb yang ada di kotak itu. Should dan shouldn't itu merupakan sewaktu apa? Suggestion atau saran ya. Jadi should itu sewaktu saran itu bisa dilakukan, bisa tidak. Ya, kemarin kan kita pada chapter 1 kita bahas suggestion yaitu menggunakan kata should, kemudian obligation menggunakan must dan have to, kemudian prohibition menggunakan mustn't atau don't have to ya. Dan sekarang kita bahas soal yang pertama. Sebelum kita bahas soal yang pertama, itu ada beberapa kata yang di kotak itu ya, kata kerja ya. Consume itu mengkonsumsi, kemudian select itu memilih, talk itu berbicara, take care itu perhatian ya, leave itu meninggalkan, kemudian want itu ingin, read itu membaca, write itu menulis, let itu membiarkan atau mengizinkan, submit mengumpulkan ya. Jadi kata-kata ini nanti kita pakai untuk mengisi titik-titik yang ada di situ ditambah dengan menggunakan kata should atau shouldn't ya. Kita bahas contohnya di situ. The student watch the film. It is full of violence in it. Murid-murid seharusnya tidak menonton film karena film itu penuh dengan kekerasan. Yaitu suatu saran. Dan yang number 1 jawaban sudah keluar di sini ya. The children shouldn't talk too loudly. It distracts other people. Jadi kata yang dipilih adalah talk ya. Anak-anak seharusnya tidak berbicara terlalu keras. Anak akan mengganggu orang lain. Jawabannya yang should talk ya, number 1. Kemudian number 2. Mother says that we blah 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 more fruit and vegetable. Ibu bilang bahwa kita titik apa? Isinya apa itu? Sarannya bagaimana? Should consume ya. Jadi mother bilang bahwa kita seharusnya mengkonsumsi lebih banyak buah dan sayur ya. Jadi yang number 2 jawabannya should consume. Kemudian number 3, we blah 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 everything we see in television. Sometimes it is not suitable for our age. Kita titik-titik sesuatu ketika kita menonton di televisi. Kadang-kadang itu tidak tepat atau tidak sesuai dengan umur kita. Pilihannya yang mana dari kata-kata yang dikurung itu? Jawabannya yang mana? We should select everything we see in television. Sometimes it is not suitable for our age ya. Kita seharusnya menyeleksi apa-apa yang kita lihat di televisi, kadang-kadang itu tidak tepat buat kita atau umur kita. Kemudian number 4, you blah 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 more about for surrounding. Kamu titik-titik lebih banyak ya lingkungan kamu. Jawabannya yang mana? Number 4, ayo apa? Oke, number 4.
You should take care. Kamu seharusnya peduli ya, lebih peduli tentang lingkungan kalian. Should take care. Ya. Kemudian number 5. It is time already 2 p.m. I bla 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 now. Ini sudah jam 2 siang. Saya I should leave now. Saya harus pulang sekarang. Ya. Kemudian number 6. Children bla 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 to know about other old man or woman business. Anak-anak mengetahui tentang urusan orang dewasa ya. Apa jawabannya? Children shouldn't want. Anak-anak seharusnya tidak boleh ingin mengetahui urusan orang dewasa. Anak-anak bisa kamu catat ya jawabannya di buku kamu itu ya. Sambil menyimak kamu bisa mencatat jawabannya. Atau bisa juga nanti kalau kamu kelewatan atau terlewat, kamu bisa dilihat pada sumber belajar ya. Jadi sumber belajar itu bisa digunakan ketika kamu PJJ-nya terlewati. Itu kamu bisa buka di sana. Oke, number 7. It is too late. You should submit your work soon. Ini sudah terlambat. Kamu seharusnya mengumpulkannya. Pekerjaan kamu segera. Submit itu mengumpulkan. Kemudian nomor 8. Parent bla 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 the children to go out after dark. Ya. Orang tua anaknya pergi keluar setelah malam hari. Ya. Jawabannya apa? Should let. Orang tua seharusnya, maaf ya ini kurang ya seharusnya parents shouldn't let ya, jadi kurang, seharusnya shouldn't bukan should, salah ketik ini ya. Parents shouldn't let the children to go out after dark ya, salah ini ya, harusnya shouldn't ya. Kemudian number 9. You bla 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 the instruction first before answering the question. Kamu instruksi atau petunjuk ya, pertama petunjuk sebelum menjawab pertanyaan. You should read. Kamu seharusnya membaca instruksi ya, first before answering the question, sebelum kamu menjawab pertanyaan. Kemudian number 10. You bla 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 your identify on the top right on your answer sheet. Kamu identitas kamu di kolom ya, di atas kertas ya. Jadi jawabannya yang mana? Should write ya. You should write your identify on the top right on or your answer sheet ya. Jadi kamu seharusnya menulis identitas kamu di atas, kanan atas di kertasmu. Oke anak-anak, yang tas 2 kita sudah membahasnya, yaitu penggunaan kata should dan shouldn't yang merupakan suggestion ya. Jadi kita review ya, should itu digunakan apa, shouldn't digunakan untuk apa ya. Should itu merupakan suggestion ya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan silahkan bisa lewat WA ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pada tas 3. Dibuka tas 3 masih halaman 8 ya. Tas 3 itu masih halaman 8, yaitu complete the sentences using must or mustn't and a verb from the list below. Jadi lengkapilah kalimat-kalimat di sini dengan menggunakan kata must atau mustn't dengan kata-kata yang ada di kotak. Kata-kata yang di kotak itu pada halaman 9 ya anak-anak. Tolong kamu buka halaman 9, yaitu ya, tell itu mengatakan, steal itu mencuri, break itu mengingkari, memecah ya, obey itu mematuhi, be itu sebagai to be karena diikuti dengan dengan kata adjektif, kemudian know mengetahui, drive itu menyupir, kemudian eat itu makan, study belajar. Dari untuk soal tas 3 kamu pilih kata-kata yang ada pada kotak itu, kemudian
ditambah dengan must atau mustn't. Masih ingat nggak? Do you still remember what the usage of mustn't or mustn't? Must is obligation, ya, and then mustn't is prohibition. Jadi kata must merupakan suatu keharusan, sedangkan mustn't adalah suatu larangan. Ya, keharusan yang harus dilakukan, mustn't itu suatu larangan yang juga harus atau tidak dilakukan, tidak boleh dilakukan. Oke ya. Itu nomor 4 sudah muncul jawabannya karena Bu Guru lupa untuk menganimasi atau tidak apa-apa ya. Oke, yang nomor contohnya example. Do as the example given. Udah kamu siap-siap ya anak-anak. Nanti Bu Guru bahas, kemudian kamu tulis jawabannya. Saya bahas satu-satu. Sudah siap kan ya? Oke. Number 1. Ya, sekarang number 1. You bla 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 the truth in whatever condition. Kamu yang benar ya dalam kondisi apapun. Oke, jawabannya yang mana? You apa? You must tell ya, you must tell the truth in whatever condition ya. Kamu harus mengatakan kebenaran dalam kondisi apapun. You must tell the truth in whatever condition. Kemudian number 2. Oke, number 2 dipahami dulu number 2. Dibaca dulu jawabannya apa. You bla 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 school regulation with or without the teacher with you. Kamu peraturan sekolah walaupun ada atau tanpa bu guru bersamamu, para guru bersamamu. Jawabannya yang mana? Tadi yang mana jawabannya dari yang kata-kata yang ada di kotak itu, jawabannya yang mana? Number 2 apa? You. Oke, number 1 dulu ya. Number 1. You must tell ya, number 1 ya, lupa. You must tell. Kemudian yang number 2 jawabannya apa? You must obey ya. Kamu harus mematuhi peraturan sekolah. Kemudian yang nomor 3. Ya, nomor 3 dijawab apa nomor 3? You bla 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 a lot of vitamin and mineral to make your body fit and healthy. Kamu titik-titik banyak vitamin dan mineral supaya tubuh kamu sehat ya dan fit dan sehat. Apa jawabannya dari ke-10 kata itu? Apa jawabannya? Oke, alright, ya well, must eat ya. You must eat a lot of vitamin and mineral to make your body fit and healthy. Ya, oke. Nomor 4 sudah ada jawabannya ya. You must break your promise to everyone. Kamu tidak boleh dilarang untuk mengingkari janji kamu kepada setiap orang. Ya. Kemudian nomor 5. Nomor 5 apa ya? Nomor 5. See bla 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 about the news as soon as possible. See bla 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 about the news as soon as possible. Dia about the news tentang berita itu secepat mungkin. As soon as possible itu artinya secepat mungkin, segera mungkin. Jawabannya apa? She apa? She must know ya. She must know about the news as soon as possible ya. She must know about the news as soon as possible. Dia apa? Dia harus tahu tentang berita secepat mungkin. Kemudian nomor 6. Travel bla 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 carelessly, it can danger other street user. Ya. Travel apa? Tadi nomor 5 ya. Nomor 5 must know. Kemudian nomor 6. Driver mustn't ya, itu juga salah saya. Driver mustn't, seharusnya mustn't ya. Driver mustn't drive carelessly. Jadi supir dilarang mengemudi secara ceroboh. It can danger other street user. Oke, nomor 6 dibetulkan ya anak-anak. Itu seharusnya mustn't tapi Bu Guru nulisnya must ya. Tolong diganti yang nomor 6. Nomor 6 mustn't ya. Driver mustn't drive carelessly. It can danger other street user. Kemudian nomor 7.
You blah 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 anyone from other, it is bad attitude. You blah 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 anyone from other, it is bad attitude. Apa jawabannya? Ya, jawabannya apa nomor 7? Nomor 7 apa? Oke, jawabannya you mustn't steal anyone from other, it is a bad attitude. Ya, jadi kamu dilarang mencuri ya dari orang lain, itu adalah sifat yang kelakuan yang tidak baik. Kemudian nomor 8. Ya, nomor 8. You blah 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 polite to everyone whenever and whenever you are. Kamu sopan pada setiap orang di mana kapan dan di mana kamu berada. Apa jawabannya? Yo. You must be polite to everyone whenever and wherever you are. Jadi kamu harus sopan pada setiap orang di mana dan kapan dan di mana kamu berada. Kemudian number 9. Number 9. Student blah 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 well to prepare the final examination. Student must apa? Student ya must study. Student must study well to prepare their final examination. Student must study well to prepare their final examination. Murid-murid harus belajar dengan baik untuk menyiapkan ujian akhir. Kemudian terakhir nomor 10, the doctor apa? The doctor tadi apa? The doctor must be patient to treat all the patient. The doctor must be patient to treat all the patient. Para dokter harus sabar untuk merawat para pasiennya. Okay, well student, we discuss number 1 to number 10. Number 1, task 3 is talking about the usage must or mustn't. Its mean is obligation and prohibition. Ya, jadi di sini task 3 kita membahas tentang obligation ya dan prohibition, yaitu obligation menggunakan kata must, kemudian prohibition menggunakan kata mustn't. Sedangkan pada task 2 tadi yaitu kita membahas tentang suggestion, yaitu penggunaan kata should dan shouldn't. Ya, saya kira sudah jelas ya anak-anak ya, task 2 dan task 3. Kemudian kita lanjutkan pada task 4. Task 4 itu penggunaan kata mustn't dan don't have to. Ya, kemarin kita sudah Bu Guru terangkan penggunaan kata perbedaan antara must dan have to ya. Kemudian yang kini kita gunakan yang kalimat yang negatif, penggunaan kata mustn't dan don't have to. Okay, before we discuss number 1 to number 10, I want to explain you about the differences between mustn't and don't have to. Apa bedanya antara mustn't dan don't have to ya? Mustn't itu artinya suatu larangan di mana kamu tidak boleh melakukannya. Ya, larangan itu kamu tidak boleh melakukannya. Sedangkan don't have to artinya tidak perlu. Jadi suatu larang tapi tidak perlu kamu bukan suatu kewajiban ya. Bukan suatu kewajiban yang harus kamu lakukan. Tapi kalau mustn't adalah suatu larangan dan merupakan suatu kewajiban dan kamu harus menghindarinya dan kamu tidak boleh melakukannya. Sedangkan don't have to itu bukan merupakan suatu kewajiban yang harus kamu lakukan, yang artinya tidak perlu. Ya, paham ya? Yuk sekarang kita bahas yang number 1. Ya, number 1. You blah 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 on the railway station. You can buy the ticket by online. Artinya apa ini? Kamu ke stasiun, kamu bisa membelinya tiket lewat online. Don't have to. Kamu tidak perlu pergi ke stasiun,
kamu bisa membeli tiket dengan lewat online, ya. Kita gunakan don't have to, ya. Dan sekarang yang number 2, you smoke in this area, smoke at the provided place. Kamu titik-titik merokok di tempat ini, merokoklah di tempat yang telah disediakan. Ini kan suatu apa? Suatu larangan yang harus dilakukan, ya. Maksudnya tidak boleh melakukan hal ini, ya. Tapi kalau yang atas itu don't have to, kamu bisa beli di stasiun atau bisa lewat online, ya. Kalau yang ini kamu benar-benar tidak boleh merokok di sini karena ada tempat yang telah disediakan. Maka isinya apa? Mustn't. You mustn't smoke in this area. Smoke at the provided place. Kamu dilarang merokok di tempat ini, merokoklah di tempat yang telah disediakan. Kemudian number 3, you bla 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 break the school rules, you will be punished. Apa isinya? Melanggar peraturan sekolah, kamu akan mendapatkan suatu hukuman. Berarti kan suatu larangan yang harus kamu lakukan itu, ya. Kamu tidak boleh melakukan ini kan, melakukan melanggar peraturan. Berarti isinya apa? Must atau don't have to? Oke, isinya apa? Mustn't, ya. You mustn't break the school rule, you will be punished. Kamu dilarang melanggar peraturan sekolah, kamu akan mendapatkan suatu hukuman. Sekarang yang number 4, you bla 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 take anything from other without permission. Kamu titik-titik mengambil sesuatu dari orang tanpa izin. Nah, ini apa? Suatu larangan atau hal yang tidak perlu? Apa? Jawabannya apa? Mustn't, ya. You mustn't take anything from other without permission. Kamu dilarang mengambil sesuatu dari orang lain tanpa izin, ya. Nah, kamu tulis dulu, ya. Number 1 don't have, number 2 mustn't, number 3 mustn't, number 4 mustn't. Oke. Sekarang nomor 5, yuk nomor 5 isinya apa? Dibaca dulu nomor 5. You bla 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 write the answer on the answer sheet, just do in the Google form. Apa isinya? Apa? Mustn't or don't have to? Apa ya? Mustn't, ya. You mustn't write the answer on the answer sheet. Kamu dilarang menulis jawaban di kertas, kerjakan di Google Form. Ini kan suatu keharusan. Kalau kamu kerjakan di kertas, maka tidak akan ada nilainya, ya. Dan sekarang nomor 6, look at the sign, you bla 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 stop when the light is green. Apa? Lihat tanda itu, kamu dilarang berhenti ketika lampu berwarna hijau. Ini kan juga suatu larangan, ya, yang harus kamu lakukan toh. Kalau kamu hijau, kalau kamu merah itu berhenti, kalau hijau kan jalan, bukan kebalikannya. Berarti jawabannya apa? Must atau don't have? Jawabannya apa? Mustn't. Ya. Kan nomor 7, you bla 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 answer on the question, choose 8 or 10 question. Kamu menjawab semua pertanyaan, cukup pilih 8 dari 10 pertanyaan. Ya, number 7, apa jawabannya? You don't have to answer on the question, choose 8 of 10 question. Kamu tidak perlu menjawab semua pertanyaan, pilihlah 8 dari 10 pertanyaan. Ya. Jadi menggunakan kata don't have to, tidak perlu, ya. Kalau must berarti kan harus mengerjakan semua. Ini kamu pilih dari 10 pertanyaan itu, kamu pilih 8 saja. Kemudian nomor 8, you bla 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 put on your shoes in this room, you can use your shoes inside. Kamu melepas sepatu di ruangan ini, kamu bisa menggunakan sepatu di dalam. Jadi kan ini kan bukan suatu larangan, ya, bukan suatu larangan yang harus kamu lakukan. Ini adalah bukan suatu larangan, ya, atau prohibition, ya. Sekarang nomor 8 apa isinya? Don't have to, ya.
You don't have to put up your shoes in this room. You can use your shoes inside. Kamu tidak perlu melepas sepatu kamu di ruangan ini. Kamu bisa menggunakannya di dalam. Kemudian nomor 9. Listen, we blah 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 speak here. There is a test. Dengar. Ya, we apa? Ada tes, maka kita dilarang berbicara di sini. Maka suatu larangan yang harus kita lakukan apa? Mustn't, ya, kita dilarang berbicara di sini karena sedang ada tes. Ya, sekarang nomor 10. All people apa? Bla 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 and in this room it is for staff only. Biasanya ada di toko ya ini ya, di toko atau di kantor. Semua orang apa? Isinya apa? Mustn't enter this room. It is for staff only. Semua orang dilarang masuk di ruangan ini hanya untuk para staf. Ini suatu larangan. Kan anak? Tas 4 sudah selesai pembahasannya. Kita membahas tentang penggunaan kata mustn't dan don't have to. Saya ulang kembali ya, berbeda antara mustn't dan don't have to atau apa. Kalau mustn't itu adalah suatu larangan yang merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Sedangkan don't have to adalah suatu larangan di mana itu bukan merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Ya. Jadi bukan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi bisa membedakan ya antara mustn't dan don't have to. Ya, nanti untuk pembahasan itu kamu bisa buka kembali di sumber belajar apa yang telah Bu Guru terangkan kemarin. Ya, sumber belajarnya dibuka. Ya. Dan sekarang dilihat juga, kita lanjut pada berikutnya, tas 5 halaman 9 ya, halaman 9. Ini answer the following question with short answer form in negative. Jadi ini kamu disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat yang pendek dalam bentuk kalimat negatif. Jadi semuanya kalau negatif itu menggunakan apa? Menggunakan no. Ya, no. Kemudian diikuti dengan subject, kemudian auxiliary. Ya, jadi polanya no, subject, kemudian auxiliary. Kemudian number 1. Must a man wear a jacket during hiking in the mountain? Must a man wear a jacket during hiking in the mountain? Haruskah orang memakai jaket selama hiking mendaki gunung? Itu jawabannya apa? Kita disuruh menjawab dengan menggunakan kalimat negatif, maka kita menggunakan no ya. No, he mustn't. Kita cukup menggunakan no, he mustn't. No itu adalah negatif apa? Karena kita disuruh menjawab negatifnya, kemudian he adalah subjeknya, kita he mustn't karena kita disuruh menjawab dengan kalimat pendek. Ya, kalau kalimat panjang, no he mustn't wear a jacket during hiking in the mountain. Ya, itu jawabannya panjang. Karena kita disuruh menjawab kalimat yang pendek, cukup saja no he mustn't. Ya, sudah jelas ya. Dan number 2, must we make a lot of noise in the hospital? Must we make a lot of noise in the hospital? Apakah haruskah kita membuat kebisingan di rumah sakit? Jawabannya apa? No, we mustn't. Tidak, kita dilarang ya, kita dilarang. No, we mustn't. Cukup gitu aja ya. No, kemudian subjek, kemudian mustn't. Tidak usah no, we mustn't make a lot of noise in the hospital. Kemudian number 3, must you come to the bed with dirty hands? Must you come to the bed with dirty hands? Jawabannya apa? No, I mustn't. No, I mustn't. Itu aja ya. Kemudian number 4, must we speak English here? Must we speak English here? Apakah kita harus apa? Kita harus berbicara bahasa Inggris di sini? Ya, jawabannya apa? Tidak harus. Jawabannya no, we mustn't. No, we mustn't. Ya. Dan nomor 5, must we drive the car fast in the street? Apakah kita harus mengemudikan mobil sangat cepat di jalan ini? Jawabannya apa? No, we mustn't. Tidak ya, kita dilarang mengemudikan mobil sangat cepat di jalan ini. Jadi tidak usah dengan kalimat yang panjang.
Kemudian nomor 6, do we have to come to the shop if we want to buy some clothes? Do we have to come to the shop if we want to buy some clothes? Apakah kita perlu datang ke toko jika kita ingin membeli baju-baju ya? Tadi kemarin sudah ya, tas berapa, tas 3 tadi, tas 4 tadi sudah saya terangkan perbedaan antara mustn't dan mustn't dan don't have to ya. Kalau mustn't adalah suatu larangan yang harus kita merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau yang don't have to adalah suatu larangan yang suatu kewajiban yang tidak perlu kita lakukan ya. Jawabannya apa? Don't we have to come to the shop if we want to buy some clothes? Mudah sekali jawabannya. No, we don't. Jadi kita tulis no, kemudian we itu subjeknya, kemudian do yang depan itu do, kemudian ditambah dengan not disingkat menjadi don't ya. No, we don't. Kalaupun kita karena kita disuruh menjawab dengan kalimat pendek, itu maka kita cukup no we don't. Tapi kalau kalimatnya disuruh kalimat yang panjang ya tulis semua aja. No, we don't have to come to the shop if we want to buy some clothes. Tapi biasanya untuk menjawab kalimat yes or no question itu biasanya kalimatnya berupa kalimat pendek ya, tidak perlu kalimat panjang karena kalimat pendek sudah mewakili dari kalimat panjang itu. Dan number 7, do we have to wear our uniform to go to the party? Apakah kita harus memakai seragam kita ketika kita pergi ke pesta? Jawabannya apa? No, we don't ya. No, we don't. Sekarang nomor 8, do we have to write our answer on the paper? Apakah kita perlu menulis jawaban kita di kertas ini? Jawabannya apa? Karena bukan suatu kewajiban yang harus kita lakukan, bisa dilaksanakan, bisa tidak. Maka jawabannya apa? No, we don't. Gampang ya. Tinggal kamu tulis no, kemudian subjeknya di situ apa, kemudian do-nya itu tambah dengan don't. Seperti tadi must-nya ditambah dengan not ya. Must not disingkat dengan mustn't. Do not disingkat dengan don't ya. Oke, nomor 9. Do we have to buy the stationery in the shop inside the school? Do we have to buy stationery in the shop inside the school? Apakah kita perlu membeli peralatan sekolah di toko yang ada di dalam sekolah? Jawabannya apa? No, we don't ya. Kita bisa beli di luar ya. Kita bisa di luar seperti pensil itu kalau di sekolah, kalau pas di sekolah kamu tidak bisa membawa, tidak lupa membawa, bisa beli di sekolah karena tidak boleh keluar. Tapi kalau kamu di rumah ya tidak harus pergi ke sekolah untuk membeli pensil itu, kamu bisa beli di mana saja. Kemudian do we have to put our shoes up? Apakah kita perlu mencopot sepatu? Jawabannya apa? No, we don't ya. Tapi kalau di masjid suatu keharusan ya. Kalau di masjid kita harus mencopot sepatu kita. Tapi kalau di tempat yang lain ya, bahwa di rumah orang atau kalau diizinkan menggunakan sepatu ya silahkan ya. Tapi kalau di masjid itu suatu larangan. Jadi kita menggunakan Ya sudah anak-anak, kita sudah bahas ya dari halaman 8 sampai halaman 9. Pas 2 itu kita bahas tentang apa tadi? Suggestion, kemudian tas 3 tentang obligation dan prohibition, kemudian tas 4 dan tas 5 itu tentang mustn't dan don't have to. Kemudian kamu bisa, kalau kamu kelewatan tadi pembahasan soalnya tadi, kamu bisa lihat pada sumber belajar ya. Kemudian saya ingatkan anak-anak, setiap pembelajaran kadang-kadang Bu Guru kan menyuruh kalian untuk mengerjakan pekerjaan di ujian online. Tolong itu dikerjakan karena ada beberapa anak saya cek itu tidak mengerjakan. Pada itu nanti digunakan untuk rapat semester 3. Kemudian tugas-tugas daring yang harus kamu kerjakan cepat dikumpulkan ya. Ingat loh anak-anak, itu nanti digunakan rapat semester 1 sampai semester 6 itu digunakan untuk masuk ke SMA ya, karena sekarang tidak ada ujian sekolah. Dan jangan sampai kamu hanya terima dengan nilai KKM, nanti kamu akan menyesal sendiri ya. Maka tolong, walaupun dalam kondisi pandemi semacam ini kita tetap harus belajar.
kita tidak tahu kapan pertemuan tatap muka akan dilaksanakan. Kita berdoa saja semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa belajaran dengan tatap muka, ya. Karena kalau belajar dengan PJJ itu buku-buku yang kita bahas tidak maksimal, kemudian bu guru juga tidak menerangkan dengan maksimal. Oke anak-anak, I think is enough, ya. Thank you, keep healthy and stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.